Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita masih diberikan anugerah Tuhan sehingga kita boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Kita berterima kasih atas rahmat-Nya yang sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu yang kudus. Allah yang ajaib, kami bersyukur Bapa untuk kebaikan-Mu. Menaruh hidup kami dan kepercayaan kami dalam tangan Tuhan. Biarlah di dalam doa pagi ini Tuhan kami boleh dikuatkan, dijamah oleh Tuhan, sehingga kami tetap percaya kepada Bapa, sebab Engkau Allah yang baik, yang sungguh-sungguh hidup dan mengasihi kami. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Allah, dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam hidupku
pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya pada rencana-Mu yang indah, Yesus. Kami percaya firman-Mu Bapa, kami percaya janji-Mu, rencana-Mu terindah, rencana-Mu terbaik. Haleluya. Kepadamu kami serahkan hidup kami, Yesus. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu tiada berubah, kasih-Mu tiada berubah, selalu ada, selalu cukup bagi kami. Itu sebabnya hati kami percaya kepadamu Yesus, pengendali hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih dalam lagi menikmati kehadiran-Mu Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, lebih dalam lagi kami mau mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, mari masuk dalam hadirat-Nya, nikmati kasih-Nya. Izinkan hati kita dipuaskan di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta
berkarya mengerjakan hidup kami. Sebab hanya Yesus saja, Allah satu-satunya yang baik, yang peduli atas kehidupan kami. Semuanya boleh berubah, semuanya boleh datang di dalam hidup kami untuk mengacaukan, sebagai tantangan yang mengakibatkan kami susah ya Tuhan. Tetapi kami tahu kemana kami akan lari, yaitu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sanalah kami mendapatkan pertolongan, kekuatan, penghiburan yang daripada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Biar Allah yang akan menopang kami. Dan Tuhan tolong supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu, di dalam kehendak-Mu. Supaya sungguh ya Tuhan, kami boleh belajar terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Izinkan hati kami, dan biar Tuhan tolong. Kami rindu, dan ini doa harapan kami. Kami senantiasa rindu Tuhan, seperti rusa yang haus akan dekapan-Mu, akan air-Mu, akan sungai-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami dengarkan firman Tuhan, kami menaikkan pujian ini sebagai kerinduan kami, sebagai harapan kami, sebagai doa kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami. Tiada yang tersembunyi
doa dan seruan kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa supaya senantiasa jiwa kami, hati kami haus dan terbuka kepadamu. Jangan izinkan yang lain mengisi hati kami. Kehampaan, ketenangan, kedamaian dari dunia ini, kenyamanan yang kami rindu, yang kami mau. Biar hati kami tetap terbuka dan haus akan Engkau ya Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan ketenangan yang sejati di dalam hidup kami. Walaupun kami di dalam kondisi yang susah, jemaat mungkin di dalam kondisi yang di dalam penderitaan, kesakitan, tetapi yakin dan percaya ketika hati kami terbuka kepadamu, Tuhan akan isi kekosongan ini, Tuhan akan penuhkan, dan Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera yang daripada Bapa. Dan biar firman Tuhan yang akan meneguhkan kami, melingkupi kami, yang akan diberitakan hamba-Mu di dalam urapan dan kuasa-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ada sebuah kebanggaan dalam diri kita apabila kita menjadi murid dari salah satu profesor di sebuah universitas terkenal di kota kita, bahkan di negara kita. Kita pasti cerita kemana-mana. Kita bangga menceritakan bahwa saya murid siapa, saya murid siapa, saya dididik oleh siapa. Dan seringkali kita akan membawa pribadi atau cara atau karakter dari sang guru kita karena saking bangganya kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikian juga dalam Alkitab dikatakan bahwa aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu itu. Rasul Paulus memiliki sebuah kebanggaan menjadi muridnya Gamaliel. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita enggak jauh lebih bangga, dikatakan dalam firman-Nya 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata pada keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Oh saudara terkasih dalam Tuhan, betapa bangganya, betapa luar biasanya apabila kita akan kelak bertemu muka dengan Yesus Kristus itu. Saat ini kita tidak pernah melihat Yesus, tetapi sebuah pengharapan dikatakan oleh firman Allah bahwa satu saat kelak kita akan bertemu muka dengan muka, dan kita tahu dan akan melihat Yesus Kristus dengan keadaan yang sebenarnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena apa? Bagaimana kita bisa melihat Yesus Kristus dalam keadaan yang sebenarnya? Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah? Kita bisa menjadi anak-anak Allah, dan akhirnya kita akan melihat Allah dalam wujud yang sebenarnya hanya satu, melalui percaya kita kepada Yesus Kristus. Hanya percaya kepada Yesus Kristus, saudara dan saya bisa menjadi anak-anak Allah. Kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, waktu kita masih ada di dunia ini, kita bertumbuh dalam iman percaya kita melalui status bahwa kita sebagai seorang murid.
Dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 10, seorang murid tidak lebih dari gurunya, atau seorang hamba dari tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita ingin menjadi anak-anak Allah, dan kita ingin melihat wajah Allah, dan kita akan bertemu dengan Yesus Kristus muka dengan muka. Marilah kita saat ini belajar, kita menjadi murid-murid Yesus. Kita menjadi murid-murid Yesus. Jika engkau ingin menjadi anak-anak Allah, jadilah murid-murid Yesus. Waktu kita menjadi murid Yesus, kita mengikuti Yesus, kita percaya kepada Yesus, maka kita menyadari kita harus belajar dari Yesus Kristus. Kita tunduk di bawah otoritas Yesus Kristus. Kita mengikuti teladan dari guru kita. Sebagaimana Paulus bangga sebagai murid Gamaliel, dia akan ceritakan, dia akan sampaikan kebanggaan itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita bangga menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dengan kita bangga, bagaimanakah kita bisa merasakan kebanggaan itu? Bagaimana kita bisa merasakan menjadi murid-murid Yesus itu? Apabila kita selalu mau mendengarkan suaranya, kita mendengarkan didikannya, kita terima pembelajaran daripada Yesus, kita terima pengajaran daripada Yesus, kita terima pimpinan daripada Yesus. Bagaimana kita bisa belajar? Bagaimana kita bisa mendengar? Bagaimana kita bisa mendapatkan pimpinan dari Yesus? Tidak lain dan tidak bukan dengan penuh kerendahan hati. Siapakah diri kita sebenarnya? Siapakah dirimu saat ini, status sosialmu? Mungkin engkau orang yang sangat pandai, mungkin engkau memiliki status sosial yang sangat tinggi, atau engkau hanya orang-orang biasa. Saudara, hanya dibutuhkan kerendahan hati. Waktu kita mau merendahkan hati kita, waktu kita mau tunduk kepada otoritas Allah, otoritas Yesus Kristus, maka kita akan mendengar suara-suara Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Dimanapun kita mendengar firman Tuhan, rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu, terimalah otoritas kedaulatan firman Allah di dalam kehidupanmu. Maka engkau akan dibentuk karaktermu, engkau akan dibentuk pribadimu, engkau akan dibentuk yaitu pertumbuhan imanmu, percayamu, kecerdasanmu kepada Yesus Kristus itu. Saudara, rendah hati, mendengar firman tiap hari, setiap hari kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, belajar mendengar suara Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan. Engkau menjadi bagian, engkau menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, supaya engkau memiliki karakter yang diubahkan oleh firman Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai murid Yesus, kita juga harus bagaimana kita bisa bertumbuh, bagaimana kita bisa mengikut Yesus, yaitu kita suka berdoa. Sebagai guru, Yesus selalu meneladani untuk berdoa. Itu berarti sedang menunjukkan bahwa kita ini sebagai murid-muridnya harus rajin berdoa, harus rajin berdoa, berdoa menjaga hubungan kita dengan Yesus, percakapan kita dengan Sang Guru itu. Kalau kita setiap hari berdoa, kita sedang bercakap-cakap dengan Sang Guru. Kita harus dekat dengan Sang Guru kita. Kita harus dekat, maka Dia berfirman, Dia bersuara, Dia membimbing kita, menuntun kita, mendidik kita, kemana kita harus berjalan, kemana kita harus melangkah, kemana kita harus pergi. Itulah tuntunannya. Kemudian saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam kita mendengarkan firman Allah, di dalam kita merenungkan firman Allah, di dalam kita belajar akan firman Allah, kita berdoa, kita doakan, terus berdoa, hubungan dekat dengan Tuhan, dituntutlah sebuah ketaatan dalam kehidupan kita. Kita taat,
dengan pimpinan Tuhan, taat dengan tuntunan Tuhan, taat dengan suara Tuhan, taat dengan perintah Allah saat itu yang kita sedang terima. Taat saudara, taat dan taat dan taat. Marilah kita mendengarkan suara Tuhan. Satu hari anak saya sedang beribadah. Sebelum anak saya datang ke tempat ibadah, saya menghantar anak saya ke salah satu dokter di kota Surabaya untuk periksa telinganya, ke ahli spesialis THT, karena anak saya punya masalah di telinganya. Kemudian malamnya atau sore hari tepatnya, dia datang ke tempat ibadah. Dia pergi ke gereja, dia memuji menyembah Tuhan. Disitulah waktu saat firman Tuhan telah disampaikan, hamba Tuhan mengatakan bahwa di sini ada seorang yang telinganya terganggu, telinga sebelah terganggu. Silakan angkat tangan, berdiri dan maju ke depan. Disitulah anak saya berkata, ini benar atau enggak? Ini saya atau bukan? Tetapi tidak ada seorang pun yang angkat tangan dan maju. Anak saya dengan kerendah hati, dia angkat tangan, dia mendengar suara Tuhan, dia mendengar panggilan itu, dan dia taat. Padahal anak saya orang yang sangat malu, dia maju ke depan dan dia didoakan. Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita belajar taat akan suara Tuhan, taat akan suara Tuhan, taat dan taat. Taat kita, ini waktu ibadah, kita ibadah. Taat, ini waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Taat, oh jangan main HP, jangan main yang lainnya, jangan konsentrasi yang lainnya. Kita taat saudara, taat kita. Waktunya berdoa, kita berdoa, bukan yang lainnya. Inilah saudara, karena apa? Kita menjadi seorang murid yang disiplin. Maka waktu kita menjadi seorang murid yang disiplin, kita mau merendahkan hati, kita mau mengaku senantiasa kepada Tuhan bahwa aku perlu firman Allah, aku perlu didikan Tuhan, aku perlu pimpinan Tuhan, aku perlu tuntunan Tuhan, aku perlu dekat dengan guruku, aku selalu harus berbicara dengan guruku. Maka Tuhan Allah, Yesus Kristus Sang Guru kita, akan selalu menuntun kita, memimpin kita. Oh, alangkah luar biasanya kalau seorang murid selalu dituntun oleh gurunya, dipimpin oleh gurunya, dekat dengan Sang Guru. Saudara, dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi persoalan, engkau pasti akan berhasil. Engkau pasti akan menang. Engkau pasti akan lulus ujian. Saudara, engkau adalah seorang murid, kita seorang murid, Yesus adalah seorang guru. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, demikian juga waktu Yesus seorang guru kita. Yesus adalah guru kita yang luar biasa. Dalam hal ini Yesus berkata supaya kita mentaati. Ikutlah aku, kata Yesus. Ikutlah aku berarti apa? Kita harus meneladani kehidupan Yesus Kristus, meneladani kehidupan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi teladan, bisa meneladani Yesus Kristus sebagai guru kita? Bagaimana kita bisa meneladani? Apa yang harus kita teladani dari kehidupan Yesus Kristus, Sang Guru yang luar biasa itu? Oh saudara, berarti apa? Bagaimana kehidupan Yesus? Yesus penuh kasih, Yesus penuh belas kasihan, Yesus penuh kemurahan. Ada orang berdosa, Yesus ampuni. Ada orang bersalah, Yesus ampuni. Ada orang sakit, Yesus sembuhkan.
Ada orang yang dijauhi, Yesus dekati, Yesus peluk, Yesus rangkul. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang pertama, kita mari meneladani Kristus di dalam kehidupan Kristus pada 2000 tahun yang lalu, melalui Alkitab, melalui firman Allah yang selalu memberikan tuntunan kepada kita, orang-orang yang mau menjadi murid Yesus. Yang pertama, hiduplah penuh dengan belas kasihan. Menjadi murid-murid Yesus itu hidupnya penuh belas kasihan, hidupnya penuh dengan kemurahan, hidupnya penuh dengan empati kepada orang lain. Hidup meneladani Yesus Kristus, hidup penuh dengan kasih, penuh belas kasihan, hatinya penuh dengan belas kasihan. Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah yang harus kita lakukan, meneladani Yesus Kristus yang pertama. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, jika engkau mengasihi Tuhan Allahmu, maka engkau juga harus mengasihi sesamamu. Inilah teladan Tuhan Yesus. Kemudian saudara, Tuhan Yesus katakan, jika engkau mengikut aku, maka engkau harus pikul salib dan sangkal diri. Oh saudara, bagaimana Yesus meneladani kehidupan kita? Dia memikul salib ke gunung Golgota. Dia menyangkali dirinya bahwa dia adalah anak Allah yang maha besar, yang luar biasa itu. Tetapi dia turun sebagai manusia yang sejati. Dia tidak menganggap keilahiannya ada dalam dirinya. Dia rela memikul salib, menderita sebagai manusia karena dosa-dosa dunia, dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, di samping kita meneladani kasih Kristus, kita juga harus berani memikul salib kehidupan kita. Anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, berani menanggung pengorbanan pribadi dalam kehidupan kita, berani menyangkali diri kita. Sehingga apa? Hidup tidak sombong, hidup tidak angkuh, berani berkorban, berani mengalami penderitaan karena iman kita. Karena iman kita, kita berani menderita. Karena iman kita, kita berani menderita. Karena iman kita, kita berani menderita. Kita meneladani Yesus Kristus. Yesus ditolak di sana sini, Yesus terancam, Yesus teraniaya, Yesus tersisihkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus berani mengalami yaitu penderitaan iman kita. Mungkin saudara dianiaya, mungkin saudara ditolak, mungkin saudara dicaci maki. Itulah keteladanan yang Yesus berikan, dan Yesus sanggup menanggung itu. Yesus sanggup memikul itu. Waktu saudara menjadi murid Yesus, saudara menerima penderitaan itu, maka saudara sedang meneladani Yesus Kristus. Sehingga murid-murid Yesus selalu berani menghadapi tantangan imannya di dalam sebuah kebenaran yang harus dipertahankan, saudara. Jikalau murid-murid Yesus berani mempertahankan iman percayanya, percayalah, gurumu sedang memberikan kekuatan kepada kita. Guru kita Yesus Kristus memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita, memberikan keberanian kepada kita, karena dialah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Saudara akan keluar sebagai pemenang-pemenang yang luar biasa. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, yaitu bahwa cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku pinta. Saudara terkasih dalam Tuhan, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Tapi seringkali orang mungkin berpikir, seperti Yesus bisa bikin mujizat, bisa bikin kesembuhan, bisa melipat gandakan makanan.
roti dan ikan, bisa membuat orang lumpuh berjalan, bisa membuat orang tuli mendengar, orang buta melihat, bisa yaitu orang penjala ikan dibikin melimpah-limpah. Seperti itu, saudara. Tetapi jauh lebih daripada itu, yaitu seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Tujuannya dalam kehidupan kita menjadi murid, menjadi seperti Yesus. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Artinya, saudara, hidup kita ini, keberhasilan kita akan berhasil. Yesus berhasil bukan karena melipat gandakan ikan-ikan itu atau roti-roti itu. Keberhasilan Yesus bukan membuat mujizat air jadi anggur. Keberhasilan Yesus bukan hanya melipat gandakan, bukan hanya menyembuhkan orang buta, bukan hanya menyembuhkan orang tuli, bukan hanya membangkitkan orang mati, bukan hanya menyembuhkan orang kusta. Bukan hanya itu, tetapi keberhasilan Yesus yang utama, bagaimana Yesus yaitu berhasil naik ke Golgota, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa saudara dan saya, dan bangkit hari ketiga naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Itulah, saudara, keberhasilan Yesus yang luar biasa, bukan hanya nampak di duniawi ini. Sehingga murid-murid Yesus, engkau akan berhasil bukan karena engkau bisa berhasil dalam kemenangan-kemenangan duniawi ini. Engkau bisa memiliki rumah yang banyak, mobil yang banyak, harta yang limpah. Memang itu dibutuhkan, tetapi itu bukan rahasia, bukan inti keberhasilan sebagai orang percaya. Tetapi keberhasilan orang percaya adalah bagaimana orang percaya ini, orang murid-murid Yesus, berani masuk melalui proses bagaimana dia hidup seperti Yesus Kristus, hidup penuh dengan kasih kemurahan, hidup penuh dengan belas kasihan, berani menderita pikul salib, berani menderita karena dunia ini, bukan karena limpahnya harta dunia, tetapi berani hidup dalam kesucian seperti Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kehidupan kita, jangan kita begitu puas, jangan kita terlalu bangga apabila kita hanya melimpah dalam harta dunia ini. Jangan, saudara, kadang harta dunia membuat kita terjebak dalam berbagai macam kesombongan, keangkuhan, dalam berbagai macam tipu muslihat dan dusta. Jangan, tetapi banggalah apabila engkau menjadi seperti Yesus, hatimu penuh dengan belas kasihan. Walaupun engkau dalam keadaan ekonomi yang sangat rendah, tapi jika hatimu penuh dengan belas kasihan, Allah sangat senang kepadamu, Allah bangga terhadapmu, Allah memberkatimu. Saudara terkasih dalam Tuhan, oh Tuhan Yesus itu guru kita yang luar biasa, menjadi teladan. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, karakter kita akan diubahkan Tuhan menjadi seperti Kristus. Kesucian, yaitu kasih kita, akan diubahkan oleh Yesus. Oleh apa? Oleh tindakan dan kekuatan, oleh kuat kuasa Roh Kudus. Hati kita diubahkan, pikiran kita diubahkan, karena Tuhan Yesus selalu menolong kita. Tuhan Yesus selalu menolong kita, sehingga kita selalu berkata, Tuhan, aku mau menjadi teladan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memanggil kita untuk apa? Supaya kita memperoleh pengharapan dan kemuliaan serta kemenangan dalam sebuah kekekalan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita fokus kehidupan kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita fokus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, serupa dengan gambaran Allah sendiri. Dan setelah itu kita sampai akhirnya kita akan yaitu mendapatkan pengharapan sampai akhir. Karena Yesus telah meneladani, Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, sehingga
hidup kita akan dimuliakan. Sehingga saudara, kita bangga menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kita belajar dari Tuhan Yesus, kita meneladani Tuhan Yesus, kita berfokus hidup kita hanya melihat kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Waktu engkau mengalami penderitaan, kesulitan, kesukaran karena imanmu, Tuhan Yesus telah melaluinya lebih dulu dan akan memberikan kekuatan kepadamu. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus akan berkata kepada kita, "Sabaslah hambaku yang setia." Mari saudara, kita belajar dari guru kita, yaitu Sang Guru yang Maha Suci, Sang Guru yang Maha Mulia, Sang Guru yang Maha Kasih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kita tetap berkata dan berkomitmen, aku tetap mau menjadi seorang murid Yesus. Aku mau jadi murid Yesus, dan aku meneladani Yesus dengan setia dan menghadapi segala rintangan, persoalan, tantangan kehidupan kita dengan iman yang kuat dan penuh dengan kasih pengharapan kepada Kristus, karena kita percaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati hari ini sampai selama-lamanya. Jadilah murid Yesus dan jadilah kebanggaan bagi guru kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, firman-Mu telah hamba sampaikan, nama-Mu kami permuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami selalu menjadi murid-murid-Mu. Kami ingin ya Tuhan, pada akhirnya kami benar-benar menjadi anak-anak Allah karena Engkau, dan kami bertemu muka dengan muka dengan Yesus Kristus di dalam kerajaan sorga. Terpuji nama-Mu Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk menjadi seorang murid yang berkenan kepadamu. Nama-Mu kami permuliakan sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah sidang jemaat pada pagi hari ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberikanlah usahamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucu menantumu, diberkatilah apa yang kau kerjakan waktu engkau berjalan di atas firman Tuhan, berhasil. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berkati menjadi hari yang penuh kebahagiaan dan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.